Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan termasuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K pada tahun 2025 tahun ini. Nah, Bapak Ibu penonton setia channel ini, ada satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan isu pemangkasan atau efisiensi anggaran atau APBN pada tahun 2025 yang dihebohkan ada pengaruhnya terhadap para honorer. Artinya, para honorer bisa saja dirumahkan atau di PHK. Terkait isu tersebut, Bapak Ibu, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan satu tanggapan atau respon ancaman PHK massal honorer imbas efisiensi anggaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, apakah yang disampaikan dengan tegas oleh Menpan RB terkait dengan efisiensi anggaran yang ada hubungannya dengan PHK massal honorer? Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widantini merespons soal kekhawatiran PHK massal pegawai honorer imbas efisiensi anggaran 306 triliun. Rini mengungkapkan efisiensi pekerja itu sendiri masuk ke dalam kebijakan instansi terkait. Karenanya, ia mengaku tak bisa ikut campur melakukan intervensi. Ini artinya bahwa apabila ada PHK massal honorer, itu bukan program dari pemerintah pusat, Bapak Ibu ya, tetapi itu kebijakan instansi yang bersangkutan. Tetapi sampai detik ini kita bersyukur dengan adanya surat edaran dari Kepala BKN bahwa memang ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan honorer, sebagaimana telah disampaikan oleh honorer di Gedung DPR RI pada tanggal 3 Februari yang menuntut pengangkatan menjadi ASN P3K. Jadi pada saat itu ada surat resmi dari Komisi 2 DPR RI yang ditertangani oleh Pak Mardhani Alisera yang disampaikan kepada Mendagri bahwa honorer tidak boleh di PHK. Disampaikan oleh Menpan RB bahwa itu tergantung instansinya. Saya tidak dapat intervensi karena Kementerian PAN RB kan yang dikeluarkan kebijakan nasionalnya. Ujar ini usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI pada Rabu 12 Februari 2025 baru-baru ini. Ia mengungkapkan pihaknya mengeluarkan banyak kebijakan agar setiap instansi bisa memfinalisasi data honorer di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pasalnya, honorer yang telah terdata di BKN sendiri saat ini sudah difasilitasi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K melalui seleksi calon aparatur sipil negara, baik melalui CPNS maupun seleksi P3K. Menpan RB mengatakan, kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk setiap instansi pemerintah, memfinalisasikan data yang di pangkalan data BKN. Kebijakannya tentunya akan terkait dengan instansinya masing-masing, ujarnya. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa semua honorer yang telah terdaftar atau mendaftarkan diri lewat seleksi CASN diangkat sebagai P3K maupun P3K paruh waktu, sehingga tidak ada honorer yang tidak lolos. Itu artinya bahwa apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Menpan RB, semua honorer diangkat menjadi ASN. Kendati ia menekankan honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mereka yang masuk ke dalam database BKN. Dengan demikian bahwa 100% para honorer yang telah terdaftar database BKN, demikian diangkat menjadi ASN P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu.
Dijelaskan lagi bahwa masalahnya itu P3K sebetulnya data yang diusulkan instansi, kalau sudah diusulkan mereka masuk, ujarnya. Ancaman badai PHK tenaga honorer yang tidak terdata di BKN juga mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian atau lembaga terkait dampak pemangkasan anggaran. Jadi, tidak ada pengaruhnya terhadap honorer. Saya tahu dan dapat masukan dan saran dari beberapa lembaga. Ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi kesekian, kita hanya bisa bayar gaji driver OB, ini itu sisa 4 bulan, ujar Rifki dalam raker bersama mitra kerjanya. Salah satu kementerian yang menghadapi isu perumahan karyawan honorer dan kontrak dan adalah Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Di media sosial viral 18.000 orang pegawai rumahkan usai anggaran Kementerian PU dipotong 80% atau setara 81,38 triliun. Dodi mengatakan, pegawai yang dirumahkan itu adalah pegawai kontrak. Sejauh ini belum bisa dilakukan perpanjangan kontrak lantaran anggaran. Habis kontrak, next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang, ujar Dodi saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 12 Februari 2025 baru-baru ini. Nah, itu jelas Bapak Ibu bahwa yang untuk sementara pegawai kontrak itulah yang mungkin dirumahkan, tetapi kita harus bijaksana menanggapi informasinya bahwa dirumahkan sementara karena next kontraknya belum. Tentunya kalau ada nanti next kontrak atau kontrak lagi, maka jelas mereka akan bekerja kembali. Menurutnya, Kementerian PU belum bisa memperbarui kontrak karena sebagian anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu dilakukan karena penyesuaian anggaran, ya. Bukan berarti itu sudah otomat diblokir dan tidak diberikan, tetapi karena masih dalam penyesuaian anggaran. Nah, tentunya nanti kalau anggarannya itu sudah final, berarti ada kemungkinan bahwa para pegawai kontrak PU itu bisa diperpanjang lagi. Itulah informasi terbaru, respon Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan perumahan honorer yang selama ini heboh. Dan ingat satu hal bahwa satu penegasan, semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN wajib diusahakan oleh pemerintah diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2025 tahun ini, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.